Pada masa sulit seperti ini, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang berharap kasih setianya. Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Heben Azer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Shalom, saya akan membacakan firman Tuhan, yaitu Mazmur 36 ayat 6 yang berkata, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan." Amin. Terima kasih. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amsal 11 ayat 21. Sesungguhnya orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Hai adik-adik, semuanya bergembira. Mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yesus sangat baik. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Katakan lagi yuk. Seindah-indahnya pelangi,
cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya laut, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesus, angkat jempolnya yang berbahaya, Dia yang terhebat, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Katakan Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesus. Katakan Juru Selamatku, Dialah Yesusku, Juru Selamatku, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, kalau Juru Selamat kami, Engkau yang terhebat Tuhan, Engkau yang terkuat. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya kepada janji-Mu atas kami Tuhan, atas setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Kau punya janji yang luar biasa. Mari tutup mata, nyanyikan pujian ini. Tuhan tidak pernah janji, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan, kita setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Katakan mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik di rumah yang percaya kepada Tuhan, mari lipat tanganmu, tutup matamu, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Aku mau memiliki hati yang menyembah Tuhan. Aku mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Hai. Ya, sekarang kakak mau menampilkan sesuatu nih kakak Elsa. Kakak Elsa pernah lihat sulap nggak? Aku pernah lihat sulap Kak Emma. Hari ini kakak mau nampilin sulap nih karena banyak adik-adik yang di rumah bilang, mana sulapnya kak? Gitu ya, kakak mau tunjukin nih sulap yang keren sekali. Nah, kakak punya satu pensil nih di sini kakak siapin. Nah, pensilnya nanti akan bisa gerak sendiri tanpa kakak gerakin dan tanpa kakak pegang. Keren ya. Oke, mau lihat? Adik-adik di rumah mau lihat? Ayo. Semuanya duduk yang manis, perhatiin kakak. Ini dia, Kak Emma melakukan sulapnya. Wah, pensilnya terbang. Oh, gimana tuh caranya? Keren banget. Wah, gerak-gerak pensilnya. Wah, keren banget. Mau lihat lagi kakak Elsa? Mau. Wah, keren. Hebat banget Kak Emma. Ini sulap yang gampang sekali loh adik-adik. Nah, hari ini kita akan melihat video bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, mujizat itu berbeda dengan sulap yang kakak bikin tadi kakak Elsa. Beda ya Kak Emma. Iya. Nah, sulap ini bisa kita lakukan dengan cara-caranya. Nanti kakak akan kasih tahu rahasianya. Loh, kok bisa pensilnya begitu ya? Aku mau tahu. Nanti adik-adik di rumah bisa praktekin juga. Nanti akan kakak kasih tahu setelah kita menonton video. Sekarang kita mau lihat dulu video tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat loh. Wow, keren banget. Mujizat itu Tuhan Yesus lakukan karena kuasanya. Adik-adik mau nonton bersama-sama? Mau. Ya, kita mau lihat mujizat apa aja yang Tuhan Yesus lakukan. Oke. Yuk sama-sama kita nonton. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga,
ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7 dan
ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, bagaimana nontonnya Kakak Elsa? Seru! Seru sekali ya. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Hari ini kita nonton ada 3 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yuk kita sebutin Kakak. Yang pertama tadi apa? Air berubah menjadi
anggur. Wah, luar biasa. Terus yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang dengan cuma 7 roti dan ikan-ikan kecil adik-adik yang di rumah. Baru yang terakhir Tuhan Yesus meradakan apa? Angin. Luar biasa banget. Siapa yang bisa merubah air menjadi anggur? Ayo. Aku nggak bisa. Ada. Kenapa Yesus bisa lakukan? Karena dia punya kuasa. Nah, kalau kita mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita adik-adik, kita harus mintanya sama siapa? Yang punya mujizat itu, sama Tuhan Yesus. Apa aja sih? Misalnya ya kalau kita sakit, ya kita harus berdoa minta Tuhan sembuhkan. Itu mujizat adik-adik. Kakak Elsa pernah mengalami mujizat gak? Pernah Kak Emma. Oh, mujizat apa itu? Ya waktu itu aku pengen banget punya mainan. Terus aku berdoa deh sama Tuhan Yesus. Ternyata besoknya aku dibeliin sama mama papa. Itu namanya mujizat. Mujizat gak bisa kita lakukan, itu hanya Tuhan yang lakukan. Nah, kakak mau kasih tahu nih tadi triknya. Kenapa ya tadi pensilnya bisa bisa terbang. Tanpa dipegang, dia bisa sendiri terbang gitu ya. Nah, kakak mau kasih triknya nih. Ini adik-adik, di pensil ini kakak sudah menaruh ada double tip. Iya. Jadi kalau kakak bilang, kalau kakak ambil pensilnya bisa tanpa dipegang, ya bisa. Karena apa? Karena di sini sudah ada double tip. Jadi dia nempel sendiri. Oh gitu. Nah. Bisa nempel dan bisa gerak-gerak sendiri. Nah, kalau tadi di tangan kakak Elsa, coba mau tunjukin nih sama adik-adik. Coba ini, pegang dulu mic-nya. Pensilnya bisa gerak-gerak sendiri karena tangan kakak ada di dalam yang gerakin adik-adik seperti ini. Seperti ini gerak-gerakinnya di dalam. Oh gitu. Jadi sebenarnya sulap ini nggak terlalu wah. Karena apa? Karena kalau kita tahu, kita bisa lakukan sendiri. Cuman Tuhan Yesus yang hebat ya. Iya ya Kak sulap Emma. itu nggak hebat, Tuhan Yesus yang hebat. Ya kita berdoa kakak Elsa, kita berdoa supaya setiap kita mengalami mujizat Tuhan. Ayo lipat tangannya, tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah. Kami sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat-Mu Tuhan. Kami juga percaya mujizat Tuhan boleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Buat adik-adik di rumah juga boleh mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.